Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya akan membahas tentang administrasi pajak kembali. Pertemuan kemarin dengan sudah membahas tentang NPWP, tentang SPT, tentang KS pengusaha kena pajak dan lain sebagainya. Dari awal sudah ada definisi tentang pajak. Kali ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, kita akan melihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, yaitu menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21. Kemudian yang KD keterampilannya adalah nanti dengan semuanya diminta bisa menjelaskan cara penghitungan PPh pasal 21. Kemudian di poin selanjutnya adalah indikator atau istilahnya ini adalah tujuan gitu. Sebenarnya tujuannya kita akan lihat pertama dapat menjelaskan secara luas tentang definisi dan kebijakan umum PPh pasal 21, menjelaskan tarif pengenaan untuk PPh pasal 21, kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan penghasilan tidak kena pajak atau kita kenal yaitu PTKP beserta perubahannya. Namun akan disampaikan nanti di tahun 2016 terlebih dahulu. Sampai saat ini tahun 2016, tepatnya di tahun lebih ada PP-nya itu di tahun 2018, itu sudah menggunakan yang mutakhir. Kemudian yang terampilan nanti bisa melakukan perhitungan PTKP, kemudian nanti bisa melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Kemudian kita akan melihat, nah hampir sama seperti indikator tadi, cuman ini didasari nanti kita akan belajar model cooperative learning tipe STAT. Jadi nanti sebenarnya ini berkelompok seperti itu, dengan nanti saya minta 2-3 anak berkelompok di dalam rumahnya siapa, seperti itu. Kemudian nanti akan membahas sebuah poin, yaitu PPh pasal 21. Sama seperti tadi, kita tambahi nanti kalau di dalam perhitungan pasti ada kalimat teliti dan benar, kemudian kalau menjelaskan ada kalimat jujur dan benar, dan menghitung lagi adalah teliti dan benar. Kemudian melakukan perhitungan percaya diri dan benar, selanjutnya adalah teliti dan benar lagi. Tidak perlu terlalu banyak, langsung ke poin utamanya, bahwa pajak penghasilan PPh pasal 21 itu intinya adalah semua gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, itu namanya adalah penghasilan. Dikasih nanti di hitung-hitungannya, dikasih yang belakangnya akhirnya adalah kena pajak. Setiap semua penghasilan kena pajak kecuali penghasilan final yang sudah ditarik pajaknya, itu nanti tidak dikenakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya subjeknya itu adalah orang pribadi sama badan gitu. Orang pribadi itu seperti kita, kalau badan nanti berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang selanjutnya adalah objeknya. Objeknya seperti pengertiannya itu sendiri adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan lain sebagainya. Semua yang dikatakan itu penghasilan, maka adalah objek pajak penghasilan pasal 21. Simpel saja. Kemudian tarifnya nanti kita bedakan menjadi dua. Yang pertama itu dengan NPWP, keduanya non NPWP. Kalau penghasilannya sampai dengan
sampai dengan 50 juta maka adalah 5%. 50 sampai 250 juta 15%, ini yang mempunyai NPWP. Yang 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, kemudian di atas 500 juta itu 30%. Yang tidak mempunyai NPWP itu sudah dijelaskan di awal dulu di chapter 2 tuh, itu yang tidak mempunyai NPWP tarifnya adalah lebih besar 10% daripada yang mempunyai NPWP. Kemudian PTKP ini tahun 2016 sekarang masih sama. Untuk wajib pajak pribadi itu 54 juta. Nanti ini filenya nggak terlihat, nanti biar saya share selanjutnya. Kemudian 58 juta untuk yang mempunyai anak 1, anak 2, anak 3 sampai 3. Kalau anaknya 10 maka diakui 3 saja. Kalau tidak punya anak berarti 54 juta. Seperti itu. Istri pun sama. Istri kalau penghasilannya digabung maka ini dikali 2. Kalau tidak berarti nanti hanya suami saja yang 54 juta. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi tidak kawin, sekarang kawin. 58. Kalau punya anak 1, 63, 67, 72 ini sampai K3. Kalau kawin ono bojone ora ono anake 112.500.000 sampai dengan anaknya 3 126 juta. Sekarang adalah cara menghitungnya. Sebenarnya simple cara menghitungnya. Kalau dengan narasi seperti ini agak sulit. Nanti kita akan praktekkan bersama setelah pembelajaran selanjutnya. Yang pertama, penghasilan sebulan. Penghasilan sebulan ini adalah nanti ditambah dari penghasilan utama ditambah dengan penghasilan lainnya. Bisa bonus, bisa hadiah yang tentunya belum dikenakan pajak. Kemudian penghasilan sebulan itu nanti dipotong biaya jabatan dan iuran pensiun masing-masing 5% dari penghasilan sebulan tersebut. Atau kalau mau disetahunkan berarti nanti setahun. Kalau tidak ya disebulankan dulu. Kalau ini adalah per bulan terlebih dahulu. Kemudian penghasilan bruto tadi itu dikalikan 12. Dari yang awal 1 ini adalah total berapa, dikurangi nomor 2, kemudian dikalikan 12, maka itu akan menjadikan penghasilan bruto selama 1 tahun. Kemudian penghasilan bruto selama 1 tahun itu dikurangi nanti PTKP, tergantung ini kawin, tidak kawin, atau kawin digabung dengan istri, penghasilannya nanti totalnya berapa, tentunya sudah di awal tadi, di atas tadi. Kemudian nanti dikenakan tarifnya setelah selesai ketemu ini, bruto dikurangi PTKP nanti akan menghasilkan penghasilan neto setahun, dikurangi tarifnya, dikalikan tarifnya, kemudian nanti akan ketemu adalah pajak penghasilan setahun. Kemudian nanti akan ketemu lagi kalau setelah penghasilan setahun, maka dibagi 12 nanti akan ketemu pajak penghasilan sebulan. Kiranya seperti itu, saya ucapkan thank you. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diskusi di dalam chat ataupun diskusi lewat WA ataupun diskusi lewat tim yang di situ ada komentar dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.